guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita kedatangan seorang tamu nih, seorang profesional di bidang profiling dan juga founder dari website virtuous.id. Ini dia Mas Pascal Lusmana. Hai, apa kabar? Baik. Oke, hari ini kita akan ngobrol mengenai seorang Iris Wulur. Seperti apa sih dia dan apa sih yang dia kerjakan? Karena menurut saya dia pribadi yang menarik banget. Iris, kamu ngapain aja sih hari-hari ini? Biasanya kalau hari-hari itu ya bangun pagi, ngurus anak, mandiin anak, kasih makan, kayak nganter anak sekolah. Berarti benar-benar ibu rumah tangga 100% gitu ya? Iya, tapi punya mbak sih. Punya mbak sih gitu punya ya? mbak tuh yang bantuin kayak siapin makan. Yang Maria itu? Iya. Wah, tuh Maria terkenal banget tuh. Kayaknya di konten-kontennya Iris nih kayaknya Maria heboh banget gitu ya. Mungkin kalau teman-teman bisa follow TikToknya apa? Iris Wulur. Iris Wulur. Nah, itu followernya banyak banget ya? Iya, gara-gara mbak juga sih. Gara-gara mbaknya katanya. Karena emang tingkah mbak, ya ampun. Sebenarnya bukan Maria aja sih. Sebenarnya semua mbak saya tuh emang lucu, kocak, tapi lebih kocak kayak Maria gitu. Oke. Dia emang ya. Kalau kalian lihat kontennya, kalian pasti paham sih. Terus juga kayak ngurus suami, terus antar jemput sekolah anak, ya. Terus ya kadang kalau lagi nggak jelas sama mbak-mbak ya bikin konten berdua. Karena Bikin konten berdua. karena emang Oke. mbak saya yang satu ini sangat meracuni saya sih. Kayak Meracuni? Kenapa tuh meracuni? Kayak kan saya kan nggak ngerti yang kayak toko warna hijau, orange atau apapun itu. Terus tiba-tiba mbak saya tuh setiap hari selalu ada paket tuh ada 2 atau 3. Terus saya kayak, kok paket saya nggak pernah ada ya? Paket dia semua? Paket dia semua. Terus jadi yang paling belanja di rumah paling banyak dia dong ya? Dia. Terus saya bilang, ibu pakai toko orange saja. Dia bilang pakai. Gimana caranya? Dia dikasih tahu lah caranya. Ya udah akhirnya saya belanja sepuasnya dan nggak ngerti juga kan. Ya udah cekot semua. Oke. Jadi ikut-ikutan gara-gara dia gitu. Oke, menarik. Jadi kalau tadi kita ngobrol, sebenarnya Iris ini seorang ibu rumah tangga yang sibuk dengan urusan seorang ibu, anak, suami, pembantu, urusan rumah diurusin. Tapi dalam sela-sela itu bisa bikin konten. Nah, ini menarik banget. Nah, makanya hari ini sebenarnya saya pengen tahu pribadi Iris yang sesungguhnya tuh seperti apa sih? Gitu ya. Okay. Nah, kebetulan saya bikin satu profiling namanya Virtuous Profiling. Nah, itu nanti kamu bisa isi di website kita namanya virtuous.id. virtues.id. Nah, di situ nanti bisa ngisi 105 pertanyaan. Nah, dari 105 pertanyaan itu nanti kamu akan tahu kepribadian kamu seperti apa dan ada banyak hasil yang lain. Oke? Oke. Ngisi dulu ya. Oke, sekarang coba isi dulu. Nah, teman-teman, nanti kita akan minta Iris ngisi dulu. Nah, setelah hasilnya keluar, kita bacain ya. Saya udah minta izin sama dia, saya boleh bacain tanpa difilter-filter, nggak apa-apa ya? Iya, nggak usah diedit-edit lah. Nggak usah diedit ya, pokoknya saya bacain siapa itu Iris Wulur. Oke, sekarang isi dulu Iris. Setelah itu kita akan kembali lagi setelah ini. Oke, sekarang kita akan lanjut nih. Iris tadi sudah mengisi, udah baca hasilnya? Udah. Sekelebat tapi ya. Oke, saya belum lihat hasilnya, saya mau tebak-tebak nih. Oke, kita tebak. Kira-kira Iris itu profilnya apa ya? Nah, di Virtuous itu ada 5 profil utama yang kita lihat. Yang pertama adalah visionary, yaitu orang yang banyak idenya, lalu bisa melihat jangka panjang. Nah, yang kedua adalah intrapreneur. Intrapreneur ada orang yang memang bisa cari duit, pintar lihat kesempatan. Nah, itu intrapreneur. Nah, yang ketiga itu orang realis, orang yang detail, ngurus segala hal yang perintil-perintil. Nah, yang keempat adalah taskmaster. Taskmaster tipe orang yang aktif, suka terjun langsung, ngerjain segala sesuatu dengan tenaganya, suka olahraga gitu ya. Nah, yang kelima itu unifier. Unifier itu adalah tipe orang yang gaul, temennya banyak, artis. Nah, kalau menurut saya nih, karena Iris itu followernya banyak banget, pasti ada unifiernya, betul nggak? Nggak ada kayaknya. Nggak ada, serius? Nggak ada unifiernya? Enggak. Oke, nah ini menarik nih. Karena orang gaul seperti dia, gaul itu bahasa gaul karena kan banyak followernya, tapi unifiernya nggak ada. Nggak ada. Oke, coba saya cek dulu ya hasilnya apa sih. Oke. Oh iya loh, nggak ada unifiernya ya. Malah dia visionary taskmaster. Nah, ini menarik nih. Itu apa sih? Nah, visionary taskmaster itu jadi gini, tipe orang yang suka melihat jangka panjang, idenya banyak. Kemudian taskmaster itu adalah orang yang aktif,
Untuk berolahraga, seneng hands on sesuatu, rajin olahraga ya? Iya. Apa aja olahraganya? Kayak Pilates, Oke. IMS, terus berenang. Pilates, IMS, berenang. Nah betul tuh, Taskmaster berarti emang tipe orang yang aktif banget. Wah, bisa Senang. ketahuan ya? Nah, ya visionary juga orang yang senang belajar, lihat ide-ide yang baru, ngelihat ke belakang, ke depan gitu maksudnya, lihat masa depan. Nah, selain itu juga orang yang realis. Nah, orang realis berarti cukup detail. Ya, jadi memang perintah-perintah juga diperhatikan. Mungkin tadi gitu ya, ngurus anak, ngurus suami, makan apa nih segala macam. Jadi cukup detail. Nah, biasanya orang visionary taskmaster itu boleh dibilang agak-agak keras kepala. Nggak mau ngalah kadang-kadang. Banget. Udah gitu realis juga, kadang-kadang ribet, Iya. rempong. Yang perintah-perintah banyak aturan gitu. Iya. Di rumahnya Iris pasti banyak aturan. Banyak banget. Anak-anak pada pusing nggak? Pusing. Pusing. Jadi kalau mau makan tiba-tiba contohnya kecil ya, kayak temannya ulang tahun, kasih goodie bag. Biasanya kan anak-anak kan kayak, aku mau mami nih, enggak. Mereka tuh harus telepon dulu. Oke, Kalau minta izin hanya dulu. Iya, minta izin boleh nggak, boleh nggak, boleh nggak. Karena saya memikirkan kondisi sehat enggaknya, seperti itu. Oke. Jadi banyak banget peraturan. Oke, peraturan di rumah yang kira-kira yang paling anak-anak sebel deh apa kira-kira? Makan di meja makan. Oh, makan nggak boleh di kamar? Nggak boleh di kamar, harus di meja Sambil makan. main nggak boleh juga? Nggak boleh. Makan, duduk, Oke. manis, nggak boleh berisik. Ada jamnya juga? Ada jamnya. Oke, jadi kalau jam sekian langsung gitu, langsung pada ngumpul, Iya, ngumpul, harus makan. Oke, nah memang orang-orang yang ada realisnya seperti itu ya. Udah gitu Iya. taskmaster, menariknya univernya ini rendah. Nah sebelum ke situ saya bilang dulu nih, visionary taskmaster kadang-kadang bisa tegas, bisa galak. Iris galak gak ya kira-kira? Galak banget. Galak banget? Serius? Dibilang galak sih, pernah nanya sih sama Mbak, saya galak nggak sih? Nggak, ibu tegas. Tegas? Jadi ngasih taunya kayak, lo harus gini, ya lo harus lagi gini, lo harus lagi gini. Jadi ibu tuh galaknya tuh bukan arti yang kayak gimana-gimana, nggak, ibu tuh tegas, ngasih taunya gitu. Kalau galak itu berarti di rumah suaranya keras. Iya. Atara! Langsung zzz, gitu. Iya, Gitu ya? paling teriak doang sih. Oh, teriak doang. Oke. Menarik. Memang visionary taskmaster kayak gitu tuh. Tegas, kadang-kadang keras kepala. Ini kalau sebagai seorang anak gitu ya, termasuk keras kepala nggak? Sayanya. Iya. Susah dikasih tahu. Oke. Ada contoh mungkin kejadian yang pokoknya nggak mau, udah dikasih tahu tetap ngelawan dengan kekehnya gitu. Pernah suruh pergi, dibilang jangan, kekeh pengen pergi, terus macam. Terus Kayak macam nyesel sendiri. nyesel sendiri. Kayak, Oke. Ya udah pulang akhirnya. Jadi kayak itu sampai rumahnya kayak diketawain doang, kan nggak denger. Oke. Kayak gitu. Oke. Nah, tapi menarik juga begini, Riz. Visionary taskmaster. Nah, kebetulan di Virtues itu ada dua kekuatan lain yang tadi saya belum bacain. Oke. Yang pertama adalah empati dan spiritual. Jadi selain 5 kekuatan tadi, kita bisa lihat empati seseorang dan juga spiritual seseorang. Nah, empati itu bicara mengenai bagaimana dia bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Bagaimana dia bisa melihat nih kayaknya keadaan hatinya seperti apa. Jadi kadang-kadang dengan perasaannya sangat sensitif lah. Itu orang-orang yang empatinya tinggi. Nah, yang berikutnya adalah spiritual. Spiritual bukan bicara agama, tapi bicara mengenai kepercayaan diri, mengenai orang itu tahu banget saya harus ada di tempat ini, di saat ini, di waktu ini. Nah, itu biasa orang-orang yang spiritualnya tinggi banget. Nah, saya akan bacain ya. Oke? Nah, ini lebih mendalam nih. Kalau tadi virtu itu cuma ngelihat bagian yang luarnya, skill dan lain-lain, tapi empati dan spiritual lebih bicara mengenai hati. Oke? Nah, Iris ini ternyata empatinya itu sangat tinggi. Cukup tinggi, sangat tinggi ya kalau lihat di sini hasilnya. Nah, visionary taskmaster yang saya temukan biasanya selain keras kepala, orangnya killer banget. Karena kebetulan kita pakai Virtues ini seringkali buat company gitu ya, buat perusahaan-perusahaan. Biasa kalau saya menemukan kepala perusahaan atau manajer atau mungkin dia owner, visionary taskmaster biasanya dominan banget, udah gitu killer banget. Apalagi empatinya rendah, pokoknya nggak peduli orang mau apa, pokoknya ini ultimatum, udah ke Hitler gitu ya. Sadis gitu ya. Tapi Iris empatinya masih tinggi. Jadi walaupun tadi galak-galak tuh di rumah katanya, wah tegas. Tapi kalau anak-anak udah mami nangis, akhirnya gimana tuh? Yang kayak, yaudah sana. Oh yaudah sana. Yaudah gitu. Tapi nggak kayak gitu lagi ya. Ya mami siap.
Oke, jadi tetap tegas, tapi tetap sebagai ibu gitu ya, naluri Iya. ibunya empatinya tinggi banget gitu ya. Makanya kita lihat di sini empatinya tinggi sekali gitu. Nah, empati kalau kita lihat di sini hasilnya empatinya lebih tinggi daripada spiritual. Nah, spiritualnya Iris memang nggak terlalu tinggi-tinggi banget ya. Mungkin kalau saya lihat di sini boleh dibilang bukannya nggak percaya diri, tapi mungkin sering ragu gitu ya. Iya. Ngambil keputusan kayak, aduh, gua udah galak nih, udah gimana? Tapi, aduh, kenapa tuh kira-kira bisa ceritain nggak? Kenapa spiritualnya lumayan rendah dibandingkan empatinya nih? Kayak takut Takut? apa ya, kayak ragu gitu loh. Takut ragu? Takut ragu. Aduh, susah dimungkapkan ya kalau kayak gini ya. Takut salah atau mungkin karena mikirin perasaan orang atau mikirin wah nanti kalau gue bikin ini nanti kedepannya dia bakal begini, overthinking gitu nggak? Iya, Oke, overthinking ya. overthinking, terus kayak takut salah. Oke, takut salah tapi kamu nggak berani ngomong juga ya, diem aja ya. Diam biasanya kayak, sudahlah. Gitu. Oke, berarti itu karena dari visionary-nya tuh. Karena orang yang visionary tinggi kadang-kadang dia a thinker kan. Kekuatan utamanya visionary itu adalah a thinker, pemikir. Udah gitu ditambah empatinya tinggi, jadinya ketika habis ngambil keputusan udah tegas, tapi kadang-kadang begitu ngelihat situasi hati gimana, akhirnya luluh lagi. Iya. Akhirnya terus pas ngeliat lama-lama lagi, aduh kayaknya ntar gimana ya, aduh gua salah nggak ya? Jadi ragu. Nah makanya spiritualnya mungkin jadi agak rendah gitu ya. Nah, Iya. saran saya harus ditinggin sedikit. Ya, bukan lebih killer, enggak, bukan lebih sadis, enggak. Tapi sehingga waktu kamu ngambil keputusan, kamu bisa lebih tegas, tapi juga tetap istilahnya sambil pecut, tapi sambil disayang gitu ya. Oke. Jangan abis pecut sayang, aduh, kayaknya gua salah nih. Aduh, jadi ragu kan kadang-kadang malah jadi kayak emosional sendiri gak sih? Iya, bener. Betul? Bener banget. Emosional sendiri. Nah, biasa kalau emosional kamu gimana tuh? Kalau udah kesel gitu, kayaknya udah ngalah kan tapi nggak terima ngalahnya gitu biasanya kan? Itu sih kayak langsung pusing sih. Hah? Pusing? Pusing banget. Pusing banget. Kayak aduh apa ya, susah mengungkapkan nih kalau kayak gini-gini nih. Ya pusing sih, terus yang kayak udahlah ya gitu loh. Itu sih. Oke. Nah, yang menarik di sini juga Iris kan kalau tadi saya bilang unifier-nya di sini kan rendah. Tadinya waktu saya pikir followernya yang hampir 1 juta itu di TikTok. Belum 1 juta juga. Belum 1 juta ya. Tapi kayaknya kan gaul banget. Temennya banyak. Berarti orang yang kayaknya networknya banyak kesana sini. Tapi ternyata unifier rendah. Rendah banget malah, cuma 73. Karena hasil akhir dari Virtus itu hasil 150 kan. Ini di bawah setengah, 73. Berarti Iris itu nggak gaul ya? Kurang gaul ya? Kurang gaul. Kok bisa gitu ya? Sebenarnya tuh lebih kayak introvert ya, di Introvert? sendiri Oke. gitu. Karena lebih Iris introvert. Percaya nggak Iris introvert? Enggak. Oke. Jadi kayak lebih sebenarnya suka kayak yang di ruangan sendiri, kayak ngerjain sesuatu, nonton sesuatu, mikir kayak gitu. Kadang kalau ke sekolah nganter anak-anak, orang tuh suka kumpul sama ibu-ibu lain. Kalau Yeah. saya enggak, di mobil baca buku, nonton. Itu teman-temanku yang kayak datang ke mobil yang kayak buka, gue mau sama lo, gue mau ngobrol. Oke. Kayak enggak ah. Ya udah akhirnya jadi kalau nongkrong tuh bukan di kafe, di mobil. Oh ya? Berlima, berenam, jadi ngobrol. Tapi kayak cuma teman-teman yang deket-deket aja gitu Iya. ya. Nah, karena memang orang yang unifier-nya tinggi, biasanya energinya itu akan nambah kalau ketemu orang banyak. Nah, sedangkan orang yang unifier rendah seperti Iris, kalau ketemu banyak orang, energinya tuh kayak disedot sama semua orang. Iya. Jadi capek gitu kan. Iya. Apalagi kalau dalam ruangan banyak orang, di party gitu ya. Kayaknya waktu datang pertama sih seru, yeay gitu. Tapi pas udah banyak orang, nggak lama kemudian kayaknya, aduh banyak orang nih, aduh menyendiri gitu ya. Bingung nih mau ngapain Terus nih. biasanya mojok ya? Iya, biasanya kayak, oh ya udah oke gitu kan. Karena mungkin takut salah kali ya, atau katanya yang kayak orang tidak bisa nerima apa adanya. Terus orang yang biasanya, ya namanya manusia lah ya, pasti gimana lah gitu. Jadi kayak, ya udahlah ya, kayak gitu. Oke. Sebenarnya bukan yang sombong atau segala macam, yang kayak, ya udah gitu loh. Gimana sih? Nah, kalau menurut aku baca di sini, itu karena kamu visionary-nya tinggi, kamu suka overthinking. Karena Betul ya. overthinking, jadi mungkin karena orang nanti ngeliatin. Padahal mungkin waktu ngeliat kamu sepertinya kayaknya, ih
nih cewek cantik ya, nih cewek kayaknya oke nih, kayaknya dia ramah deh. Udah banyak ngomong, kamunya mungkin berpikirnya beda. Ini orang ngapain sih liatin gua? Wah, jangan-jangan rese nih orang. Bener. Aduh, terus kamu mukanya jutek, ya kan? Terus mukanya jutek, dia dari senyum jadi ikut jutek, terus kamu jadi ikut jutek juga, jadi nggak enak tuh. Nah, karena tapi memang mukanya emang jutek sih. Oh, mukanya jutek. Lo semua pada liat gue jutek, padahal aslinya konyol. Aslinya konyol. Oke, nah mungkin itu karena assumption. Iya Ya, benar. makanya kita nggak boleh banyak berasumsi, karena asumsi itu biasanya awal dari segala macam kehancuran. Wow. Karena kita assume, wah jangan-jangan. Nah, terutama untuk orang yang unified-nya rendah, terus empatinya tinggi. Jadi kalau orang empatinya tinggi, seringkali judge segala sesuatu karena perasaan dalam hatinya. Nah, kalau dalam psikologi ada namanya distorsi itu biasanya. Nah, distorsi dalam hati, dalam pikiran untuk mengatakan, wah ini pasti begini nih. Nah, itu akhirnya kita mengambil keputusan tanpa menganalisa keadaan yang lain. Nah, itu seringkali mengganggu kita atau dalam kita bersosialisasi. Nah, saya rasa saran. Jangan terlalu banyak berasumsi. Baik. Terus ketawa aja kalau ketemu orang, selalu think positif. Wah, dia mungkin seneng ngeliat gue. Tapi gue nggak mau ngomong sambil senyum, sambil duduk, jangan dicutakin. Kadang pernah mencoba kayak gitu sama suami, lu ngapain senyum-senyum? Gue mau kayak suaminya malah cemburu. Kamu senyum-senyum, kamu genit ya. Jadi kayak halo, terus tiba-tiba suami kayak, emang kamu kenal? Enggak sih, gue senyum aja gitu. Kayak guru gitu. I'm just trying to be nice gitu dong. Cuma pengen kelihatan baik aja gitu. Udahlah, nggak usah. Karena orang pada bilang, bukan lu jutek banget. Padahal enggak sih, aslinya. Aslinya enggak? Aslinya Iris nggak jutek ya? Kalau nggak mungkin bisa sama pembantunya semua, seru-seru, bikin konten, heboh gitu ya. Oke. Menarik nih. Kita lanjutin ya, pembicaraan yang lebih dalam lagi. Oke, baik. Nah, kalau boleh tanya nih, orang-orang terdekat Iris, kira-kira ngelihat Iris sosok yang gimana sih? Keras kepala. Setelah keras kepala itu nomor satu, mereka kayak, lu tuh keras kepala banget, susah banget dikasih tahu. Iya, satu, terus baik. Terus tegasnya tegas sekali. Tegas Banget. Terus repot. Repot tuh maksudnya ribet ya? Ribet. Kalau mikirin orang gitu, kayak mau pergi kayak, nggak usah lu mikirin dia, nggak bisa, gue harus mikirin mereka gitu. Mungkin udah kayak keibu-ibuan kali ya. Udah seperti itu. Terus periang sih. Udah selesai. Nah, kalau kita lihat di virtues ini ada yang namanya archetype dan ada yang namanya elemen. Jadi di resultnya nih kita bisa lihat nih. Archetype-nya itu elang, ya kan? Apa tuh? Elang itu dia bisa dibilang bisa melihat segala sesuatu dari sisi yang berbeda. Nah, kita lihat sini memiliki keinginan dan tekad yang kuat, ya kan? Keinginan untuk bebas dan merdeka, makanya keras kepala kan? Ya, emang gue begini, selalu mau apa gitu kan? Wah, gitu sendiri, ya kan? Nah, kita baca lagi. Elang juga cenderung orang yang mandiri, nggak suka bergantung kepada orang lain. Iya, benar. Gitu ya, mandiri ya. Dan berikutnya juga elemennya api. Panas. Bener banget. Kok bisa bener ya? Nah, kira-kira kalau dari elemen api, apa yang Iris rasakan kira-kira? Pendapat orang mengenai Iris itu api nggak sih? Apinya kayak gimana sih? Apinya Iris kayak gimana? Apa ya? Marah-marah mungkin ya? Atau marah-marah? Marah-marah. Oh, seperti tadi bilang ya. Begitu teriak, Atara! Langsung. Marah. Orang-orang dekat lain mungkin suami atau mungkin teman-teman dekat ngelihat Iris tuh api gak yang membakar gitu, yang kayaknya kasih semangat, kadang-kadang bukan yang negatif aja, yang positifnya gitu. Apinya yang positif gimana? Apa ya? Aduh, gue suka tidak melihat itu. Contohnya kayak gimana? Aduh. Contohnya, api yang positif itu mungkin ketika orang ketemu kamu bisa kasih saran-saran yang membuat mereka jadi semangat lagi gitu ya. Nggak tahu, mungkin di konten-konten kamu ada kayak kasih, kamu bikin gini deh, kamu bikin ini deh. Karena menurut saya konten-konten yang Iris buat itu juga di TikTok kadang-kadang kan ngasih ide-ide lucu, tapi juga ngasih inspirasi buat orang lain kan? Iya. Inspirasi yang membakar gitu loh. Kadang sih ya, tiba-tiba aja sih.
Jadi tanpa dipikirkan ya punya ide baru, kayak apa gitu, kayak ya seperti itu sih. Jadi Seperti tidak gitu kayak langsung meledak sendiri gitu. Meledak sendiri ya, membakar semangat orang lain gitu kan secara kayak, lo harus beli ini nih, lo harus kayak gini nih. Kamu nggak bisa gitu. Iya, suka kadang seperti itu, mendadak ya. seperti itu. Mendadak seperti itu. Nah, saya rasa bisa kelihatan lah ya kalau di kontennya Iris waktu dia lagi semangat, begini. Nah, itu mungkin apinya kelihatan di situ ya. Iya. Oke. Menarik. Kita lanjut nih. Sebenarnya kekuatan utamanya kan tadi a thinker, inventor, and a seer. Itu kekuatan visionary. Tadi pemikir kita udah bahas. Inventor adalah orang yang suka ide-ide baru, ya kan? And a seer, orang yang bisa melihat jauh ke depan. Tadi asumsi-asumsi tadi lagi mungkin. Atau mungkin kira-kira apa sih yang men-trigger kamu untuk cari-cari ide baru? Itu biasanya emang kamu suka merenung atau tiba-tiba nongol gitu aja? Mungkin karena dibantu sama Mbak sendiri kali ya. Oh, dibantu sama Mbak? Mbak kan lucu banget kan. Jadi yang kayak aslinya sih lebih lucu daripada di TikTok. Konyolnya itu tuh selalu dapat dari anak-anak. Terus dari Mbak dan anak-anak sih. Jadi kayak suka kayak dapat ide dari mereka. Oke, ide dari mereka ya. Oh, jadi kayak udah videoin aja lah. Oke, sip. Nah, itu kekuatan virtus yang lainnya. Nah, di hasil ini juga mungkin saya akan bicara yang lain mengenai bahasa kasih gitu ya. Kalau kita bicara mengenai gaya komunikasi, setiap orang tuh punya namanya love language. Nah, kalau menurut di sini, love language-nya Iris itu adalah Iris akan merasa dicintai dan dihargai apabila orang lain membantu Anda secara langsung dan menawarkan tenaganya. Jadi act of service. Iya. Betul ya? Jadi bukan cuma sekedar kata-kata ya. Karena udah bosan digombalin mungkin ya. Nggak suka digombalin ya? Nggak suka. Jadi words means nothing ya. Iya. Yang penting action. Action speaks louder than words gitu ya. Nah, benar nih. Jadi karena di sini bahasa kasihnya Iris gitu tuh. Jadi dia akan merasa disayang kalau ada orang yang benar-benar tunjukin ya. Tunjukin mungkin ditolongin, pokoknya bukain pintu mungkin, kalau lagi repot langsung dibantuin. Ya, kamu juga mungkin tunjukannya seperti itu ya, mungkin ya. Karena nggak bisa gombal kayak gitu. Nggak bisa gombal. Oh, jadi kamu nggak gombal-gombal gitu ya? Jadi sama anak-anak juga nggak terlalu sering muji-muji kata-kata gimana, tapi lebih kayak nih, gue urusin lu nih, gitu ya? Iya, kayak kemana? Iya, seperti itu sih. Kalau muji sih ya, kalau dia nilainya bagus, kayak semangat, wah kamu semangat sekali gitu kan. Itu sih kalau ke anak-anak sih nomor 1, tapi kalau ke orang lain kayak Oke. Beda gitu. Beda gitu ya. Lebih tunjukannya mungkin melalui sikapnya langsung, gitu ya. Oke. Menarik. Sip. Nah, kalau di sini ada juga hambatan dalam komunikasi. Ini saya mau bahas ini sedikit. Jadi Iris itu nggak suka ngomongin orang, pribadi orang. Suka ngegibah gak sih? Kadang Nggak ya? Kadang tuh kalau orangnya tidak yang terus kayak tau gak gini terkadang tuh kayak diem duduk soalnya takut kebawa yang kayak jadi kebawa ke rumah terus jadi kepikiran, itu tuh sebenarnya males. Cuma kalau orangnya terus kayak mojokin terus jadi kan kayak kebawa yang kayak oke, lo mau ngomong apa nih, oke. Kayak gitu. Jadi ada kan zaman sekarang orang-orang toksik yang suka ngegibah banyak banget, terus ngajakin ngobrol. Nah, sebenarnya kalau saya lihat di sini Iris sebenarnya nggak terlalu tertarik gitu ya. Enggak. Karena itu bukan Iris banget gitu. Aduh, biarin aja deh gitu. Iya, maksudnya ya udah lah, kayak kan hidupnya dia. Terus ngapain kita harus urusin? Itu teman-teman, ini visionary taskmaster nih. Hidup lu, hidup gue. Nggak usah pusing. Iya. Tapi beda, ada orang yang memang kekuatannya unifier. Hobinya kepo. Iya. Pengen tahu kenapa sih orang ini begini gitu ya. Nah, banyak banget yang kayak gitu. Tapi Iris bukan kayak gitu ya. Karena dari virtusnya pun kelihatannya nggak seperti itu ya. Sebenarnya kalau nggak diinin sama orang sih sebenarnya nggak sama sekali. Oke. Nah, ngomong komunikasi lagi, Iris di sini ditulisnya suka dipuji untuk ide-ide yang terrealisasikan. Kayak semua orang kalau dipuji kayak happy deh. Tapi kadang-kadang ada orang dipuji karena mungkin apanya gitu ya. Tapi Iris lebih suka dipuji karena karyanya. Iya. Ya kan? Ada orang cuma dipuji-puji, kamu cantik ya, kamu baik ya. Itu kan sesuatu yang nggak bisa kelihatan. Iya. Ya, tapi kalau di sini, menurut di sini, bener nggak? Iris suka dipuji atas sesuatu yang kamu udah buat, dipuji itu baru seneng banget. Jujur sih ya pasti. Gitu ya. Dong. Semua orang pasti gitu lah. Iya, tapi ada orang yang memang gini loh.
Nggak suka dipuji. Wah, dia dipuji, dia terimanya oke, thank you gitu. Karena bahasa kasih orang kan beda-beda. Oke, kalau saya sih kalau dipuji yang kayak mikir kayak thinking kayak oke, buat apa lagi nih ya? Oke, jadi lebih semangat gitu ya. Oke. Nah, kita lihat lagi di sini. Saya akan lompat nih karena hasilnya di sini ada kayak belajar, nanti buat yang lain gitu ya, kayak bekerja. Tapi saya akan ngomong mengenai partner yang ideal. Partner yang ideal. Dalam pekerjaan ada juga di sini, ada persahabatan dan ada pasangan hidup. Kita baca mengenai persahabatan ya. Partner yang ideal atau teman yang cocok untuk jadi sahabatnya Iris. Itu di sini ditulisnya adalah orang yang punya kekuatan unifier. Karena Irisnya memang orangnya pendiam, kalau lagi sendiri, tapi heboh juga bisa heboh. Ya, tapi kadang-kadang memang untuk jadi sahabat kan kita perlu teman yang bisa dengerin kita kan. We need a good listener. Nah, a good listener itu biasanya orang yang punya kekuatan unifier. Jadi mungkin ketika Iris mulai memilih teman-teman yang baru atau teman-teman lama, akan lebih cocok temannya ada unifier yang at least. Karena kalau temannya sama-sama unifiernya rendah, nggak suka gaul, lama-lama jutek ketemu jutek. Yang ada ketemu cuman iya. Mungkin kamu tapi gimana cara ketemu teman seperti itu ya? Jadi harus suruh isi profiling dulu. Oke. Ayo kabarin. Ini lu isinya profilingnya nih, ini isinya unifier nih. Tuh, enggak sih. Kalau kita di tag unifier, basically kita lihat aja dia orang yang emang periang. Kalau dia datang ada energinya positif, kayaknya enak, kayaknya seru gitu ya. Tapi emang a good listener bukan cuma sekedar unifier juga, tapi cocoknya juga unifier tapi visionary. Nah, unifier visionary ini punya keunikan gini, tipe orang yang they're a good listener, tapi mereka nggak ember. Itu susah sekali. Ya, mereka good listener, temannya banyak, dia bergaul, tetapi dia juga bisa orang yang menyendiri. Visionary juga, at least visionary-nya nyambung sama kamu. Karena kalau unifier aja tapi dia visionary nggak nyambung, nanti kamu ngomong ide-ide atau yang seru-seru yang gimana, yang jauh ke depan dia, aduh nggak usah pikirin jauh-jauh aja deh, mikirnya pendek-pendek aja. Nah, karena nggak visionary, nah makanya harus cari yang idealnya, unifier visionary. Cara cari taunya gimana, ya isi virtuesnya dulu gitu ya. Kalau mau sahabatan sama saya, tolong diisi dulu ya, biar saya tahu, biar nggak salah temen ya. Betul. Nah, tapi kamu cari gitu deh, orang yang istilahnya begitu diajak ngobrol, they're a good listener, tapi mereka juga bisa kasih saran-saran, ke depannya kamu kan bisa begini loh, gitu. Jadi orang-orang bisa kasih gambaran-gambaran yang lebih jangka panjang lah. Nah, itu cocok jadi sahabatnya Iris. Jadi sahabatnya Iris harus punya pemikiran yang jauh ke depan, wawasannya luas, diajak ngobrol asik, dan juga a good listener. Oke? Nah, kalau kita mau tebak-tebakan nih, Iris, kira-kira kamu ngefans sama siapa sih? Artis atau mungkin ada orang, bukan artis, mungkin public figure lain yang kamu kayaknya you very look up to gitu, kayaknya wah orang ini keren nih gitu. Art luar atau di sini? Siapa? Di luar atau di sini? Di mana aja ya? Di mana aja boleh. Aduh, kok lupa namanya. Siapa? Saya suka banget tuh sama kayak Da Vinci, suka kayak sangat tertarik banget sama Leonardo Da Vinci. Oke. Sang inventor itu. Oke, coba saya lihat. Kok bisa gini sama ya? Ngebaca ini ya? Enggak sih. Ini memang tokoh yang mirip Anda adalah Leonardo da Vinci. Di Virtues bilang, benar. Oke, interesting. Karena ini kan memang Leonardo da Vinci belum pernah ngisi Virtues, tapi dari analisa saya, Da Vinci itu punya kekuatan visionary. Nah, mungkin tadi ketika kamu bilang, kayaknya ngefans sama Da Vinci, karena apa tuh kira-kira? Karena dia kayak ada banyak motivasinya ya. Ya nggak sih? Terus cerita-ceritanya tuh kayak tertarik sih. Dia ngelukis juga kan ya? Ya kan? Terus lukisan-lukisannya tuh selalu ada arti semuanya. Betul. Jadi dia menciptakan sesuatu yang penuh arti, dan bahkan boleh bilang apa yang dia ciptakan itu untuk sesuatu di masa depan gitu ya. Oke. Kalau orang yang kita kenal deh, ini kan sudah history, yang masih hidup.
Siapa ya yang masih hidup? Kalau ditanya gini tuh suka lupa. Siapa yang masih hidup? Siapa yang masih hidup? Artis deh, kamu ngefans sama artis siapa kira-kira? Aduh, kayaknya susah ya untuk ngefans sama artis. Jadi gak sama artis? Tom Cruise gitu, enggak? Ya. Deddy Corbuzier gitu, enggak? Enggak. Atau Jokowi gitu, Pak Jokowi? Oh, Pak Jokowi iya. Oke. Karena kan dia membangun Indonesia jauh jadi lebih baik, ya kan. Oke. Tapi kalau artis sih, oh, nggak ada spesifik ya? Oke. Nggak ada. Oke, sip. Oke. Kalau gitu kita beralih ke pembicaraan yang lain kalau gitu. Kayak cukup berat itu kayak jawabnya. Iya, untuk aduh. Oke, kita bahas sekarang dari Virtus Profiling mengenai bagaimana seorang Iris dengan kepribadiannya didik anaknya gimana sih? Cara Iris didik anak tuh gimana? Tegas. Terus kayak memikirkan kayak kedepannya bakal terjadi gimana. Terus mikirin semuanya sih. Terus apalagi tegas, mikirin kedepannya. Ya itu sih yang utama ya harusnya ya. Kira-kira kalau dalam tadi kita udah ngomong peraturan di rumah gitu ya. Terus kalau peraturan belajar juga pasti ketat gitu ya. Nah sebagai orang tua biasanya kan kita kasih wejangan-wejangan gitu ya. Wejangan itu mungkin apa ya? Nasihat. Values ya, nasihat-nasihat atau values. Nah kira-kira values atau wejangan yang penting banget buat anak-anak itu nilai apa sih yang ditanamkan seorang Iris untuk anak-anak? Pokoknya jadi anak harus jadi orang yang baik. Terus tahu sopan santun yang tinggi karena itu penting banget kan kalau kita ngobrol sama orang itu. Terus kayak kalau kamu tidak bisa kamu harus coba terus, jangan pernah menyerah. Terus kayak kontrol emosi karena sendiri mamanya kan kayak wow gitu kan, kamu selalu kontrol emosi. Kamu kontrol emosi ya, jangan seperti mama. Tapi marah-marah sambil marah-marah gitu ya. Oke. Enggak, kalau itu enggak. Kalau lagi tidur sama anak-anak suka ngasih tahu yang kayak ya kamu harus kontrol emosi. Kalau menurut kamu nggak bisa, mami yakin bisa. Karena anak-anak kalau di rumah tuh gini kan, Mbak nggak bisa. Nanti anaknya satu nggak mungkin nggak bisa kata mami. Anak tuh gitu ya? Selalu kayak gitu. Oh karena mami selalu bilang pasti bisa. Pasti bisa. Okay. Pasti ada jalan keluarnya. Pasti kayak gitu. Waktu papanya bilang nggak bisa nih. Terus tiba-tiba anak yang perempuan bisa pak. Pasti semuanya ada solusinya. Widih. Udah pasti mereka ngomongin kayak gitu, kata bapaknya gitu. Karena emang kalau ajaran mama nih. Jadi emang semuanya pasti ada solusinya. Pasti ada jalan keluar yang nggak mungkin nggak kalau kita nggak berusaha ya. Gimana? Gitu. Ya gitu, sopan santun, etika moral dan ya gitu sih itu yang lebih penting. Kan anaknya kan ada cewek, ada cowok ya? Iya. Nah, didik anak cewek sama cowok susahan mana? Perempuan sih. Susahan perempuan? Bukannya cowok biasa lebih nakal? Kebalikan kalau anak saya. Oh ya? Lebih ini. Kebalikan? Anak ceweknya malah lebih heboh? Lebih heboh, lebih brutal yang kayak lebih brutal bahasanya. Lebih kayak kejadian tadi malam. Dia sempat sakit kan, demam. Sebenarnya dia jarang sakit sih, jarang banget sakit kecuali kakaknya. Kakaknya kan emang gak ASI kan, yang satu dia ASI sampai 9 bulan. Oh jadi ASI sama gak ASI itu beda ya? Ternyata hasilnya? Kan dibilang Allah itu cuma ini, ternyata enggak. Ternyata bener dengan lihat dari mata kepala sendiri kan. Terus jadi dia ketularan sama kakaknya. Kakaknya lumayan parah, dia enggak, cuma demam doang. Terus kemarin kayak dia bilang tadi malam, Mami besok sekolah offline apa online? Offline dong. Terus tiba-tiba dia balik badan kayak, aduh aku demam nih, panas Mami. Kayak nggak perlu deh sekolah, nggak bisa deh. Aku bilang gini, coba Mami pegang. Enggak kok, Mami tahu dari mana kalau aku nggak demam? Mami tahu, Mami kan dokter. Enggak, Mami Mami nggak kuliah dokter. jadi kayak berbeda sebel banget yang kayak, udahlah, Mami capek ngadu ke papanya yang kayak, Papa Mami tuh gini-gini. Susah tuh papanya geleng-geleng. Gue capek. Oh jadi malah kalau di rumah anak ceweknya ini kalau dikasih tahu malah dia yang selalu punya argumentasi tersendiri, malah lebih bawel. Lebih bawel. Kalau yang cowok dikasih tahu? Iya Mami,
Oke. Ntar dia nanya, emang gimana ya mami? Emang seperti itu? Iya gini, oh oke. Nanti dia bakal bilang ke mbaknya, kata mami tuh gini-gini loh mbak. Jadi dia kayak ngasih saran ke mbaknya juga. Kalau yang perempuan mah enggak. Sama sekali udah susah diatur. Oke. Jadi kalau kita lagi kasih tahu, tunggu mami, tunggu dengan gayanya yang tunggu mami, tunggu. Aku tuh bisa menjelaskan semuanya. Kayak, apa yang bisa kamu jelaskan? Nanti kalau ditanya gitu dia diem. Gitu. Oke, jadi kira-kira kalau dari anak nih, anaknya kan belum bisa ngetes virtues kan? Karena Iya. virtues itu yang ngetes harusnya anak-anak yang sudah SMA 1 ke atas. Oke. Kalau masih SMP bawah. 3 ke bawah, Oh nggak bisa. kurang valid gitu. Karena ada penilaian-penilaian value yang oke. harus dia lebih dewasa harus bisa ngisi. Nah, kalau tebak-tebakan kira-kira, kalau anak yang cewek kira-kira virtuesnya apa tuh? Api juga deh kayaknya. Api juga ya, membakar-bakar juga ya. Taskmaster juga, lebih nggak bisa diem juga. Nggak bisa diem. Oke. Apapun ya, kayaknya sama mamanya kali ya. Lebih gaul dia sama orang baru, lebih mau negur atau enggak? Lebih Oh, enggak. berarti yang cewek seperti Iris. Iya, kadang kalau Oke. ketemu orang, mungkin kalau orang-orang kantor yang suka datang, sekarang aja sih, mungkin gara-gara COVID 2 tahun ini, dia yang kayak mulai bosen. Jadi kalau ketemu orang, hai, dulu tuh kalau ketemu orang nih kayak, cuma gitu, Oke, cuma ngelirik doang. cuma lirik doang. Oke, Kayak nah itu siapa lo? Gitu. pas master. Iya. Tapi unifier rendah juga ya. Iya. Jadi kalau Oke. lagi kumpul sama teman-teman, tiba-tiba dia main asik sendiri. Udah rame nih, tiba-tiba dia di pojok. Ya sama ya. Oh, sama. Interesting. Tiba-tiba dia main. Oke. Karena kalau teman yang nggak asik, ya udah aku main sendiri. Iya. Oh, dia bisa asik sendiri gitu ya? Iya, dia kayak gitu. Sama seperti Iris berarti. Iya dong. Oke. Kalau anak Mirip. cowok gimana? Ya, anak cowok. Kalau anak cowok tuh kayak mirip ke papanya banget sih. Mirip ke papanya. Nah, papanya kayak gimana tuh? Miripnya gimana nih? Papanya tuh tegas. Papanya tuh nggak pernah marah-marah ya. Terus Tegas. kasih solusi terus. Nggak marah-marah, tapi langsung kasih solusi Iya. gitu ya. Fun. Fun. Oh, jadi anak yang cowok juga fun juga, seru, Fun, seru. lucu-lucunya tapi nggak seperti yang cewek gitu ya. Nggak. Oke. Dia kalau cowok tuh kayak lebih kasihan, lebih memikirkan orang. Oh, oke. Kayak dia sakit, mami udah nggak usah ngurus aku. Gimana kalau mami nggak ngurus bisa kamu? gitu? Iya, kemarin kejadian kan dia demam kan. Yuk kita ke UGD. Nggak usah mami, aku bisa kok. Dia bilang, wih takut dong. Kenapa lo ngomong kayak gitu kan? Nggak, yaudah. Jadi kita ke UGD. Terus dia bilang, aku tuh nggak apa-apa. Aku bisa kontrol panas aku. Gimana kalau bisa kontrol? Terus akhirnya pas mau disuntik, biasanya kan dia nangis kan, terus tiba-tiba menawarkan diri, udah mami aku aja, mami duduk aja. Emang lagi kerja sih, emang lagi banyak kerjaan. Tunggu ya mas, dia lagi ngomong terus yang tunggu ya mas. Mami lagi kerja ya, iya mami lagi kerja. Terus tiba-tiba dia ambil darah sendiri. Oh ya. Tapi susternya, bu ini mau temenin nggak? Mau nggak? Nggak usah, sus aku aja. Wah. Tiba-tiba kayak langsung shock gitu yang kayak, wah gila ini anak laki emang beda sih sama yang perempuan. Lebih bertanggung jawab, lebih mau bisa. Tiba-tiba langsung Oke. dewasa, langsung kayak Wah, wow. luar biasa. Oke, berarti didikannya nggak sia-sia ya. Iya. Sudah mendidik anaknya dengan luar biasa, dijagain, dikasih value sampai bisa kayak gitu. Iya, ada cerita lucu. Hmm. Kan sebenarnya bukan beliin handphone. Handphone saya kasih buat dia. Untuk kayak sekarang kan tugas mereka kan harus difoto-foto. Terus kalau pakai handphone saya kan nggak bisa. Saya kasih handphone terus tiba-tiba kan datanya sama dong. Terus dia lahir di 2014. Ada anak di 2013. Dia hapus, baru pulang kerja dia tanya, duduk kayak, mami baru pulang? Iya, kenapa? Aku mau tanya. Aduh, apa nih gitu kan? Tua banget, emang anaknya tua. Kenapa? Aku ngeliat foto aku di tahun 2013. Sempat ngeblank gitu kan. Oke. Kok ada foto 2013 gitu kan. Aku lahir 2014. Dia bilang, dia enggak gitu kan. Dia nggak bilang gitu, dia cuma itu siapa? Mana? Mami mau lihat. Aku udah delete fotonya. Kenapa? Dia bilang, mami punya anak satu lagi nggak? What? Mami yang kayak nggak mungkin dong. Aris punya anak satu lagi? Iya, dia bilang itu nggak mungkin dong. Kan kamu lahir di tahun 2014. Oke. Iya mami. Terus dia nanya bla bla bla. Terus dia bilang, mami pas lagi nikah langsung hamil apa enggak? Ini anakmu berapa sih? 7 tahun. 7 tahun? Iya, aku ada rekamannya. Deep banget tanyanya ya. Oke. Terus dia tanya, dia bilang,
Mami habis nikah langsung hamil. Harusnya Mami tuh nggak boleh langsung hamil. Kenapa? Mami harus tahu papa tuh kayak gimana. Baik enggaknya buat Mami. Wow. Terus kasih apa ke Mami, dia bilang gitu kan. Dia ngomong seperti itu. Jadi Mami kalau mau itu nggak usah buru-buru. Kita kan belum tahu papa itu baik apa enggak. Papa baik atau jahat, dia bilang kayak gitu. Terus aku langsung kayak diem. Widih. Langsung kayak lagi kerja langsung kayak, iya, Mami nggak usah buru-buru punya anak. Harusnya nggak boleh buru-buru punya anak, Mami. Iya, dia bilang gitu kan. Terus kalau nggak buru-buru kamu nggak ada dong. Ya nggak, aku cuma kasih tahu Mami kalau ketemu lagi, Mami nggak boleh harusnya gitu. Kayak, Mas, iya aku cuma kasih tahu doang. Terus sama dia udah tuh, kayak dia sempat diem kayak dia lagi mikir kan. Aku juga mikir kayak, kamu tua banget sih ngomongnya, kayak nggak cocok deh. Diajarin siapa? Tahu dari mana gitu aku ya? langsung WhatsApp papanya, lo tau nggak anak lo tuh ngomong kayak gini. Terus kata bapaknya, hebat banget tuh bocah. Aduh, terus tiba-tiba dia ngomong gini, Mami nikah tahun berapa? Aku hitung ya, dihitung sama dia. Oke, Mami Oktober hamilin aku, Juni aku lahir. Bener gak Mami? Aku kayak dia sampai break back gitu ya. Ini, waduh. Dia hitung pakai jari, terus dia itu. Oke. Terus dia ya aneh sih anak segitu kayak, oke, wah ini lo papahnya banget sih, harus nanya. Yang kayak saya mau kau berteman, kayak kamu harus lihat dulu baik apa enggaknya. Jadi kayak plek-plek bapaknya banget sih. Oh. Jadi kayak shock gitu papanya, yang kayak masa dia ngomong gitu nih, sampai videoin, nih anak lo lagi ngomong sama gue. Wow, that's good. Ya karena memang kan kita didik anak sebenarnya kan kita kasih nilai tadi. Iya. Nilai yang kita tanamkan ke anak ini kan sebenarnya satu warisan terbesar lah, ya kak. Nah kadang-kadang tanpa kita sadar sebenarnya apa yang kita lakukan sebagai orang tua itu kan reflect ke dia. Iya. Secara nggak sadar kita yang ngomong sesuatu nempel di otak dia, gitu kan 7 tahun. Iya. Ya mungkin ada pembicaraan-pembicaraan di rumah yang akhirnya membuat dia ngerti, oh harusnya tuh menikah begini Iya. gitu ya. Tapi dia bisa ungkapkan sebagai anak 7 tahun itu hebat banget sih. Gak perlu nyangka hamil banget. cepet-cepet sih dia. Gila, Terus dia bisa nanya gitu ya. kan, Mami dulu pacaran berapa lama? Berapa ya? Mungkin 6 bulanan gitu kan. Terus Mami hamil aku pas tahun gitu, berapa bulan? Berapa ya? Kayak mikir gitu kan. Itu terlalu cepet. Gak bisa bohong Mami. Iya, Gak bisa itu bohong, langsung Mami. kayak langsung ngeblank gitu yang kayak, aduh. Pertama kan mau bohong gitu tapi nggak bisa. Ternyata dia hitung semuanya. Oke. Oke, yang kayak, gila ini anak umur 7 tahun, papanya sekali. Wow, menarik banget. Parah sih. Itu cerita keluarga yang mungkin kamu jarang cerita kali orang lain ya. Iya. Iya. Thank you for sharing. Oke, kira-kira nextnya ya aku mau tanya, ada misi apa sih di balik Aris bikin konten? Tadi kan sibuk ngurus anak, sibuk segala macam lah di rumah gitu ya. Tapi kok tiba-tiba mau bikin konten, apakah ada misi di balik itu? Gak ada sih, cuma kayak mau berbagi cerita kalau saya punya mbak lucu banget loh di rumah. Kadang tuh suka berantem sama mbak, berantem lucu yang kayak, ini taruh mana sih, orang ibu yang taruh kok dia balas gitu, yang kayak lo gimana sih gitu. Terus kalau lagi ngobrol sama siapa, mbaknya ikut campur. Sebenarnya kayak lucu gitu kan, lebih heboh gitu. Ya bu saya tahu, ya apa sih gitu. Terus dia yang suka kayak ada paket tuh happy, girang. Saya kayak mikir kayak, ini mbak gue doang yang happy kalau ada paket atau mbak yang lain. Ya gitu, kayak lucu juga yang dibikinin konten. Terus kan suka kasih uang per bulan ke dia kan. Terus dia suka nawarin yang kayak, ini loh harganya segini gitu. Jadi yang kayak mbaknya bisa manage uang yang baik, yang benar gitu. Kayak ngasih edukasi juga, kasih kayak ngasih tahu kalau saya punya mbak yang sangat-sangat lucu kayak gitu. Nggak ada misi yang lain sih, nggak ada. Cuma berbagi cerita aja. Kadang-kadang memang kita nggak perlu terlalu kayak wah punya misi mau begini-gini gitu ya. Tapi yang menarik mungkin ada kisahnya Iris gitu ya, sebagai content creator. Bukan ada misi khusus mau ngapain, tapi you just wanna share your life, your daily life, dan punya mbak yang lucu, dan mungkin sikap-sikap yang natural gitu ya, bukan dibuat-buat. Emang mbak gue emang begini modelnya, responnya ngejutek dikit lah atau gimana lah, nyeleneh gitu ya. And you just share that, dan menariknya banyak orang malah tertarik sama kontennya. Iya, malah kalau ketemu ke mall gitu tiba-tiba yang kayak ibu-ibu, mama ibunya Maria kan,
Jadi lebih terkenal Maria atau Iris nih? Jadi tiba-tiba dia suka kayak, Oke. Saya kenal Maria Bu, tapi ntar kayak suka yang kayak Ibu ternyata beneran ya, mukanya putih banget gitu. Jadi tetap ke Maria dulu, mungkin mereka nggak enak kali ya. Iya. Oke. Mungkin ada tips gak? Atau mungkin ada hal lain gak yang Iris mau sampaikan? Mau tanya, bedanya psikolog sama Virtus itu apa sih? Bedanya ketemu psikolog sama ketemu konselor Virtus gitu ya? Yes. Oke. Kalau psikolog kan memang mereka lebih banyak dengan menggunakan metode-metode untuk mencari tahu latar belakang seseorang seperti apa sih di belakang gitu ya. Kalau dia timeline mungkin lebih ke banyak mengulik yang di belakang, lalu mencari tahu dan punya kecenderungan lebih menghidupi apa yang ada di belakang. Okay. Tapi juga perlu dibereskan. Memang itu juga perlu. Ya. Yeah. Tapi kalau Virtus kembali fokusnya bukan terlalu melihat ke history seseorang, tetapi fokusnya lebih ya ada mengambil masa lalu. Tentu kita perlu lihat kaca spion ya ke belakang, karena setiap orang pasti punya latar belakang masa lalu yang mungkin bisa dia pelajari dari situ. Tapi ketika kita mengambil itu, kita berusaha untuk menempatkan konteks yang sekarang, tapi kita lebih fokus untuk melihat apa yang ada di depan. Nah kalau Virtus lebih memilih fokus untuk melihat apa sih yang bisa kita lakukan untuk merubah perasaan-perasaan yang dulu kita kecewa, yang kita sakit, kita nggak terlalu lihat kaca spion ke belakang, sama seperti nyetir mobil ya. Kalau kita nengok kaca spion kelamaan, nabrak di depan gitu kan. We have to look what's ahead of us. Kita lihat apa yang di depan kita. Kita harus antisipasi. Nah kalau Virtus lebih mengajarkan ketika kita lihat kekuatan diri kita lebih percaya diri dengan kekuatan diri kita, lalu kita lebih fokus ke depannya saya bisa apa ya? What's in our hand? Apa sih yang ada di tangan kita sekarang? Ada kekuatan apa sih yang saya dapatkan? Contoh, orang dikecewakan di masa lalu. Sekarang dia lebih tegar. Ya kan? Nah, kekuatan itu yang kita fokusin, bukan aduh gue dikhianati nih, aduh gue dikecewakan nih. Some people live with their disappointment di hidup sampai sekarang, akhirnya mereka nggak bisa maju. Tapi kita ambil, gue dulu dikecewain, tapi sekarang gue tegar, gue harus tahu ke depan gue masih panjang. Nah, Virtus tuh ngebantu orang untuk melihat ke depannya harusnya lebih apa. So, focus on your strength. Makanya saya nulis buku. Oh, ada bukunya juga? Ada, judulnya Identify Your Strength. Nanti saya... Ya, di Tokopedia juga ada. Identify Your Strength. Nah, buku ini saya tulis sedikit mengenai perjalanan hidup saya juga. Kemudian memang saya ingin membantu teman-teman siapapun juga yang pengen tahu kekuatan dirinya dengan ambil profiling di virtus.id. Ketika mereka mulai tahu kekuatan dirinya, mereka mulai bisa fokus. Gue punya potensi ini nih. Ini sangat penting ya guys ya. Kalian harus coba sih. Ya, jadi kita benar-benar tahu apa sih yang kita bisa lakukan di masa yang akan datang dengan kekuatan yang ada. Jadi kita fokusnya di situ. Iya, itu membantu juga ya untuk kalau kita kerja, cari teman dan segala macam. Wow, Ya, jadi memang selain di dunia profesional juga tentu lebih ke personal development-nya. Karena kembali kan kita lebih menghabiskan hidup kita mungkin di tempat kerja ada juga seperti itu. Nah, tapi kita harus tahu juga waktu di tempat kerja kita sudah bekerja sesuai kekuatan kita atau enggak. Nah, Virtus bisa ngebantu itu juga. Wow. Iya, jadi kita tahu di tempat kerjaan kita seorang visionary yang pintar cari kasih ide, atau kita orang entrepreneur yang pintar cari kesempatan, atau kita orang realis yang pintar ngatur-ngatur segala sesuatu dengan timeline dan juga dengan detail, atau kita taskmaster yang cepat kerjanya, hands on sesuatu, siap terjun ke lapangan, atau kita tipe unifier yang memang hobinya seperti marketing, ngomong gitu ya. Nah, jadi memang Virtus itu ngebantu orang-orang di segala lini kehidupan lah, boleh dibilang begitu. Buat bos-bos kalau karyawannya kurang membantu, bisa lihat dia cocoknya di bidang apa juga bisa kan? Betul. Nah, kita juga ya bantu perusahaan untuk melihat lah struktur organisasinya seperti apa, apakah orang-orang di dalamnya sudah tepat belum di posisinya dengan kekuatannya. Karena kan susah kan sekarang, banyak sekali, apalagi zaman sekarang kan banyak orang kayak perusahaan lagi merampingkan organisasinya. Terus siapa yang mau di-keep? Itu dia, itu penting. Siapa yang mau kira-kira orang ini sepertinya udah kurang produktif? Nah, Virtus bisa ngebantu itulah. Wow.
Buat semua perusahaan jangan lupa undang Bapak Pascal untuk menanyakan karyawan-karyawan kalian. Boleh. Dan juga mau cari pacar juga bisa. Serius, di sini kan tadi nih, kalau Iris kan ada ya. Ditulis di sini pasangan yang ideal. Nah, pasangan hidup yang ideal adalah orang yang punya kekuatan realis dan juga ada unifier-nya juga. Ini ideal gitu ya. Okay. Kalau sekarang saya nggak tahu suaminya seperti apa kekuatannya, tapi sudah cukup ideal gitu. Saya nggak tahu ya. Tapi yang ideal itu pasangannya orang realis unifier supaya Iris kan memang taskmaster realis, visionary taskmaster yang orangnya strict, yang gimana gitu ya, tapi juga perlu orang yang realis untuk bisa menata lebih strict gitu. Oke. Dan juga supaya lebih balance, supaya nggak tegang rumah tangganya, perlu ada sedikit pasangan yang unifiernya juga ada. Gitu, ya kan, biar lebih hidup suasananya. Jadi mungkin ya buat nanti penontonnya Iris yang mau tahu pasangannya cocoknya seperti apa, abis dia tahu isi, pasangannya suruh isi juga. Iya, karena benar. Karena kita juga melayani konseling untuk pasangan juga. Oh, oke. Gitu. Jadi calon suami istri gitu ya. Guys, karena ya, udah kalau suami kalian, kalau kalian ragu-ragu, kalau udah suami istri nggak bisa ditukar. Wah, ini pasangan gua nggak cocok nih, jangan ditukar, jangan saling menurut Virtus kamu nggak cocok, jangan begitu ya. Disclaimer, jangan sampai. Jangan salah ya. Kita kan cuma di sini kan membantu. Betul, kan. Membantu. Yang masih dalam tahap-tahap penjajakan gitu ya, akan lebih mudah. Gitu, Iris. Oke. Jangan lupa ya. Sangat membantu sekali. Oke, thank you banget Iris. Kayaknya kita ngobrolnya udah cukup lama dan juga sudah cukup dalam, seru. Udah tahu, mudah-mudahan teman-teman sekarang bisa lebih tahu siapa itu Iris dan juga bisa lebih mengenal sebenarnya Iris itu di rumah seperti apa, bukan sekedar kontennya aja gitu ya, tetapi ada value-value yang dia tanamkan di keluarganya. Dan juga lebih dalam lagi kita bisa lihat sebenarnya Iris itu orangnya, kepribadiannya seperti apa sih. Ya nanti mungkin teman-teman yang mau tahu lebih lanjut, pantengin terus channelnya Iris supaya lebih tahu lagi kegiatannya lagi nanti next time. Hai guys, kalian udah denger cerita gue kan? Jadi kalian kalau mau tanya-tanya kalian bisa langsung ke virtus.com.id-nya langsung. Itu sangat membantu sih. Ini gue kayak thank you so much untuk sharingnya. My pleasure. Wow, ternyata ada loh seperti ini ya. Betul. Dan ada perbedaannya juga ya. Oke guys, thank you ya. Oke guys, jangan lupa ya visit websitenya virtus.id. Itu penting banget. Sangat membantu buat kalian. Oke, bye guys.